yang dipikirkan. Berikutnya teman-teman sekalian, caranya dengan skema yang melibatkan pemberi kerja, dalam hal ini juga pemerintah, untuk PNS, jadi yang 0,5% untuk ASN itu oleh pemerintah. Berikutnya yang 0,5% untuk pekerja mandiri dan swasta pekerja swasta atau yang bekerja di orang lain, itu yang pemberi kerja yang akan memberikan pembiayaannya. Kita juga masyarakat juga perlu memahami bahwa tentang perumahan ini bukan hanya Indonesia yang mengatur. Pemerintah di berbagai negara juga menjalankan skema seperti ini. Di Malaysia ada, di Singapura ada, di beberapa negara yang lain juga ada. Bahwa ini menurut saya sih tugas negara ya. Berikutnya, jadi saya ingin tekankan, tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya, mewajibkan. Ada undang-undangnya mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa nanti silakan bertanya. Ya, itu. Berikutnya, teman-teman sekalian, saya berharap masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk bekerja, memikirkan cara yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan rumah rakyat. Ke depan pemerintah akan menggencarkan komunikasi dan dialog dengan masyarakat dan dunia usaha. Kita masih ada waktu sampai dengan tahun 2027. Jadi ada kesempatan untuk konsultatif. Gak usah khawatir ya. Berikutnya juga membangun sistem pengawasan pengelolaan keuangan untuk menjamin dana dikelola dengan baik, akuntabel dan transparan. Kita hadirkan dari OJK. Ya. Di situ ada komite, tapi OJK juga punya fungsi pengawasan. Berikutnya, pengawasan salah satunya melalui komite tapera yang akan melakukan pengawasan pengelolaan tapera. Ketuanya adalah Menteri PUPR dengan anggota Menteri Keuangan, Menaker, Komisioner OJK dan profesional. Nah, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman, jangan sampai terjadi seperti Asabri. Asabri waktu saya menjadi Panglima TNI, saya nyentuh saja nggak bisa, nempatkan orang aja nggak bisa. Akhirnya saya jengkel itu, saya undang waktu itu Pak Adang, Pak datang ke sini, tolong saya minta dipresentasikan. Ini uang rakyat, uang prajurit saya, masa saya nggak tahu gimana sih? Bayangkan itu. Panglima TNI punya anggota 500.000 prajurit, gak boleh menyentuh Asabri. Akhirnya kejadian seperti kemarin kita nggak ngerti. Gitu. Nah ini dengan dibentuknya komite ini saya yakin nanti akan pengelolaannya akan lebih transparan, akuntabel, nggak bisa macam-macam. Ya, karena semua bentuk-bentuk investasi yang akan dijalankan akan pasti akan dikontrol dengan baik. Minimum oleh para komite dan secara umum oleh OJK. Demikian teman-teman sekalian, ya saya silakan nanti untuk bisa bertanya seluas-luasnya. Ada hal yang menarik ya. Ada yang menarik kami temukan dalam Google Trend yang menunjukkan pencarian isu tentang tapera oleh masyarakat. Hingga Kamis malam, pencarian terkait tapera didominasi oleh ingin tahuan masyarakat tentang apa itu tapera dan cara kerjanya. Sementara pagi ini, pencarian informasi didominasi oleh pencarian mengenai situs tapera terkait kepesertaan. Banyak yang ingin melihat apakah mereka sudah menjadi peserta. Berikutnya, bagaimana kalau mau menjadi peserta dan bagaimana mencairkan saldo tapera dan lain-lain. Nah, nanti bagian dari yang mungkin akan dijawab oleh teman-teman saya ini.
Jadi kesimpulan dari pengamatan selama beberapa hari terakhir, keingintahuan masyarakat terhadap tapera dan manfaatnya cukup tinggi. Nah, ini cukup tinggi. Untuk itu kehadiran teman-teman sekalian di sini saya berterima kasih, alhamdulillah, ya, karena nanti bisa memberikan informasi yang lebih jauh lagi, lebih dalam lagi kepada masyarakat Indonesia. Saya persilakan untuk bertanya dari nanti diatur oleh Pak Lulu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pembukaannya Bapak Kepala Staf Kepresidenan. Selanjutnya kami akan meminta kepada BP Tapera, Komisioner BP Tapera, Bapak Heru Budi Nugroho untuk menjelaskan, terutama terkait dengan kemanfaatannya seperti apa yang dapat diterima oleh masing-masing kelas sosial, Pak. Apakah memang manfaatnya hanya diterima oleh pekerja dengan penghasilan rendah? Bagaimana dengan pekerja kelas menengah dan pekerja kelas atas? Apakah juga dengan membayar iuran juga bisa merasakan manfaatnya, Pak? Terima kasih Mbak Lulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua yang terhormat para staf kepresidenan, Pak Muldoko, kami hormati para pimpinan mewakili Komite Tapera yang hadir pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih Pak Kepala Staf Presiden atas kesempatan yang diberikan kepada wartawan untuk bisa kami memberikan penjelasan terkait dengan program Tapera pada siang hari ini. Kayak yang disampaikan Mbak Lulu, yang terkait dengan kemanfaatan apa yang akan diterima oleh masing-masing kelas sosial masyarakat atau ya pekerja, ya, pekerja penerima upah. Maju lagi Pak, izin Pak. Takut apa kepala BP Tapera? Mic-nya saya bergerombit Pak. Izin melanjutkan. Jadi terkait dengan pertanyaan apa kemanfaatan yang akan diterima oleh peserta Tapera, baik itu pekerja penerima upah maupun pekerja mandiri. Yang pertama saya jelaskan dulu bahwa mengacu pada indeks keterjangkauan residensial, harga rumah dikategorikan terjangkau apabila tidak lebih dari 3 kali penghasilan rumah tangga dalam tahun atau maksimal indeks 3. Kondisi saat ini pada 12 provinsi di Indonesia ini datanya. Masyarakat masih sangat sulit untuk menjangkau pemilikan hunian dengan harga yang terjangkau dengan kemampuan penghasilan mereka, bahkan di beberapa provinsi yang populasinya tinggi seperti di Jawa dan Bali, angka keterjangkauan residensialnya sudah di atas 5 atau sangat tidak terjangkau. Permasalahan ini terjadi di hampir semua segmen baik MDR, kelas menengah maupun pekerja kelas atas. Nah, dari sini kemudian Tapera hadir, ya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera, ya, untuk meningkatkan kemampuan atau affordability masyarakat untuk menjangkau harga rumah tersebut. Melalui apa? Melalui penurunan suku bunga yang pada akhirnya menurunkan besaran angsuran bulanan peserta. Jadi perhitungan kami, teman-teman bisa lihat ilustrasi, ya, terdapat selisih angsuran sebesar sekitar 1 juta per bulan, ya, jika mengambil satuan rumah, ya, susun, ya, dengan asumsi harga 300 juta. Ya, ini kita ilustrasinya kalau, ya, memakai KPR komersial, angsurannya kurang lebih 3,1 juta per bulan, ya, dengan asumsi bunga 11%, ya. Nah, kalau KPR Tapera itu hanya 2,1 juta per bulan, itu sudah termasuk tabungan. Karena sebelum mendapatkan benefit atau manfaat, peserta harus nabung. Untuk apa? Ya, untuk menunjukkan apa kemampuan kapasitinya dalam mengangsur. Ya. Jadi secara tidak langsung dengan menjadi anggota Tapera, dia nabung setahun, ngajukan KPR, itu meningkatkan bankability dari peserta. Cukup dengan melihat dari track record-nya dia nabung selama setahun. Ya, ya, itu manfaatnya. Jadi kalau benefit ini jadi lebih hemat sekitar 1 juta per bulan dibanding KPR komersial yang dapat digunakan, ya, untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya dari peserta. Ya. Kemudian masih ditambah lagi di akhir masa kepesertaan, ya, selain ngangsur 2,1 juta ini ngangsur dan plus tabungannya. Peserta akan memperoleh benefit pengembalian tabungan beserta hasil pemupukannya. Ya, hanya dengan 2,1 juta. Yang 3,1 juta kalau angsuran komersial itu nggak angsuran doang, nggak pakai tabungan. Ini 2,1 kan plus tabungan yang akan dikembalikan pada saat masa KPR-nya selesai. Ya.
Untuk itu, ya untuk peserta ASN juga kami harapkan di forum ini ya, dan juga pemberi kerja untuk melakukan updating data peserta melalui portal kepesertaan di website Tapera www.tapera.id. Itu barangkali terkait kemanfaatan. Bicara mengenai siapa saja peserta Tapera ini masih juga menjadi perbincangan di ruang publik, Pak. Siapa saja pesertanya, wajib atau tidak sebenarnya, mekanisme pembagian beban iurannya seperti apa, pengolahan dana dan juga penyalurannya, serta tadi kami sudah melihat simulasi. Silakan Pak dijelaskan. Baik, terima kasih. Ya, terkait siapa saja yang wajib menjadi peserta? Wajib atau enggak kan itu pertanyaan. Ya. Kalau melihat substansi Undang-Undang Nomor 4 2016 tentang Tapera, ya harus dipahami tidak semua pekerja diwajibkan menjadi peserta Tapera. Hanya yang pendapatannya lebih dari upah minimum, di bawah upah minimum tidak wajib menjadi peserta Tapera. Ya. Oleh karena itu, dalam memperhitungkan tarif kepesertaan, kami juga sudah melakukan benchmarking ya, kepesertaan ke beberapa lembaga existing seperti PT Taspen untuk klaster ASN, kemudian BPJS STK untuk segmen swasta dan pekerja mandiri. Ya. Itu dulu barangkali ya kepesertaan. Baik, untuk menjawab pertanyaan juga isu yang beredar, Pak, bagaimana pekerja yang tidak membutuhkan pendanaan dari Tapera namun diwajibkan untuk bayar iuran? Bagi yang sudah punya rumah, kenapa juga kemudian diwajibkan dan apa manfaatnya? Nah ini juga konsepsi dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2012. Tadi Bapak Kepala Staf Kepresidenan sudah menyampaikan kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia masih sangat tinggi. Ya, saat ini di angka 9,95 juta orang atau keluarga tidak memiliki rumah. Sementara kemampuan pemerintah dengan berbagai skema subsidi dan fasilitas pembiayaan ya, menyediakan kurang lebih 250.000 rumah. Ya. Pertumbuhan demand setiap tahun, ini data saksi juga, 700.000 sampai 800.000 keluarga baru yang belum punya rumah. Jadi kalau hanya mengandalkan pemerintah saja, nggak akan mengejar sampai kapan backlognya mau selesai. Makanya perlu ada grand design dengan melibat sertakan masyarakat untuk bersama-sama pemerintah bareng-bareng. Dan konsepnya bukan iuran, nabung. Konsepnya adalah nabung. Yang sudah punya rumah, ya dari hasil pengumuman tabungannya sebagian digunakan untuk mensubsidi biaya KPR bagi yang belum punya rumah. Supaya apa? Supaya bunganya tetap terjaga di level yang paling lebih rendah dari bunga komersial. Saat ini 5%. Ya, nanti perlu ada action lebih lanjut. Jadi kenapa harus ikut nabung? Ya tadi prinsip gotong royong di undang-undangnya. Pemerintah, masyarakat, yang punya rumah, bantu yang belum punya rumah. Semua membangun. Nah kalau itu bisa dikonstruksikan dalam undang-undang Tapera itu sangat mulia sebenarnya. Operasionalnya di PP 25 dan PP 21 yang sebenarnya substansinya bukan menyangkut perubahan PP 25 tapi menjadi jebol seperti saat. Itu kan indah sekali. Maka leverage kemampuan gotong royong tadi antara masyarakat dan pemerintah untuk mendeliver output perumahan dalam rangka kejar kesenjangan kepemilikan rumah tadi akan semakin bisa terkejar. Itu Mbak. Ya, baik. Saya akan bergeser kepada dari Kemenaker. Begitu, dari Kemenaker Ibu, bagaimana rencananya mekanisme pungutan akan dilakukan dan juga di sini menghadapi berbagai penolakan dari dunia usaha serta juga isu mengenai ini membebani para pekerja. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Ratu, yang terhormat Bapak Kepala Staf Kepresidenan, rekan-rekan media yang kami hormati. Jadi seperti tadi Bapak Kepala Staf Kepresidenan mengatakan bahwa ini adalah satu masukan yang fleksibel bagi pemerintah karena kami kurang melakukan sosialisasi atau informasi yang lebih masif mengenai Tapera, khususnya kehadiran dari PP 21 2024 terkait dengan pungutan bagi pekerja non ASN TNI dan Polri sebagaimana PP 21 2024 dapat dilihat di pasal 15 nanti akan diatur mekanismenya dalam suatu peraturan tingkat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenaga kerjaan. Jadi nanti akan diatur dalam peraturan menteri tersebut dan tenang saja ini durasinya masih 2027
Jadi saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, terbitnya PP 21/2024 tidak semata-mata langsung memotong gaji atau upah para pekerja non ASN TNI Polri, karena nanti potongannya, mekanismenya itu akan diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Itu mengenai mekanismenya. Kemudian yang kedua isu penolakan. Kalau terkait dengan isu penolakan, ini kan masalahnya tak kenal maka tak sayang. Jadi kami pemerintah belum memperkenalkan dengan baik, belum melakukan sosialisasi masif. Jadi wajar kalau teman-teman pekerja dan pengusaha belum kenal, jadi nggak sayang. Nanti insya Allah kami akan segera melakukan sosialisasi, public hearing secara masif. Ya, kami juga terbuka untuk mendengarkan masukan-masukan dari teman-teman stakeholders ketenagakerjaan. Jadi tenang saja, kita akan terus lakukan diskusi secara intensif. Dan sekali lagi, ini masih sampai 2027, nggak usah khawatir. Belum ada pemotongan gaji upah untuk para pekerja dimanapun, non ASN TNI dan Polri. Ya. Satu lagi Ibu, menjawab isu bahwa Tapera membebani para pekerja. Sudah tipis makin miris gitu katanya Bu. Nah, bagaimana menjawab isu tersebut? Sebenarnya kalau kita lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan 13 tahun 2003 pasal 100 itu sudah terbunyi dari 2003 ya, bahwa pekerja itu berhak mendapatkan fasilitas kesejahteraan pekerja. Ini amanat Undang-Undang 13 dan itu adalah menjadi beban bersama. Bahkan pemberi kerja pun, pengusaha juga wajib menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja. Apa saja kesejahteraan pekerja? Termasuk di dalamnya adalah rumah bagi pekerja. Nah, jadi Tapera ini adalah dari mulai Undang-Undang nomor 6 ya, Undang-Undang 4 nomor 2016 itu sudah sangat harmoni dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yaitu menyediakan perumahan bagi para pekerja. Apalagi tadi disampaikan oleh Bapak Muldoko, masih banyak sekali saudara-saudara kita yang belum memiliki rumah. Nah, kemudian jadi karena ini bukan iuran, ini adalah tabungan dan berlaku bagi pekerja yang memiliki gaji upah di atas upah minimum dengan komposisi hitungannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Heru. Sebenarnya insya Allah ini tidak memberatkan, tapi sekali lagi nanti kita bicarakan secara detail. Dan bukan cuma untuk memiliki rumah, bagi pekerja atau buruh yang sudah memiliki rumah, maka jika dia peserta Tapera, maka bisa diambil uangnya secara cash ketika masa pensiun atau ketika beliau sudah tidak mau menjadi peserta Tapera. Dan ekspresi yang disampaikan pada saat ini berbagai media oleh teman-teman serikat pekerja, pengusaha bahwa gaji sudah miris di bawah upah minimum, itu kan tidak termasuk dalam cakupan kepesertaan Tapera. Mereka diekskludkan gitu. Jadi sekali lagi ini hanya berlaku bagi pekerja buruh yang gajinya di atas upah minimum provinsi maupun di atas upah minimum kabupaten kota. Demikian Mbak. Baik, terima kasih banyak Ibu Dirjen PAI dan Jamsos Kemenaker RI. Dan berikutnya kami ingin menyapa dari Kemenaker di sini. Mohon maaf, dari PUPR. Dari PUPR sudah ada Dirjen Pembinaan Infrastruktur PUPR, Bapak Heri Trisaputra Yuna. Pak Heri, tadi sudah dijelaskan mengenai backlog, tapi mungkin PUPR memiliki sebuah gambaran lain untuk menjelaskan bagaimana sih situasi backlog gap kepemilikan hunian di Indonesia dan apakah benar penyebabnya ini adalah pembiayaan sebenarnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Dulu. Kami hormati Bapak Presiden, rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sebagaimana disampaikan, itu ada 9,9 juta backlog kepemilikan yang belum punya rumah. Ya. Namun di luar itu berdasarkan susunan 2023 itu ada lagi 26 juta yang rumahnya tidak layak huni. Jadi kalau kita hitung totalnya ada sekitar 36 juta yang harus kita selesaikan. Ya. Nah sehingga besarnya unit yang harus diselesaikan tadi tentu kalau yang belum punya rumah ya solusinya ya bisa KPR tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak itu ya, atau kredit membangun rumah, bangun sendiri. Tetapi kalau yang rumahnya tidak layak huni, mereka butuh yang namanya kredit renovasi rumah. Jadi dua hal ini harus kita selesaikan. Nah, tentu kalau kita melihat program kita ini di PUPR
likuiditas pembiayaan perumahan yang sumbernya dari APBN itu rata-rata tahun lalu itu ada sekitar 229.000 yang disediakan, tahun ini agak turun 160.000 ya. Itu salah satu program. Lalu program yang lainnya Tapera. Nah, Tapera sendiri hari ini masih jumlahnya kecil karena tadi memang sampai saat ini belum dilakukan pungutan ya. Nanti kalau sudah besar harusnya nanti ini bisa menopang ya bersama-sama dengan dana APBN tadi bisa menyelesaikan backlog yang besar tadi. Itu kondisi real yang dihadapi. Di luar ini juga ada fasilitas yang namanya subsidi uang muka yang sebanyak 4 juta rupiah kepada para penerima manfaat nanti yang diantaranya beberapa yang akan tampil. Itu mungkin Bu, coba dulu apa lagi? Baik, terkait dengan peran PUPR dalam proses penyediaan rumah yang terjangkau dan layak huni, bagaimana perannya Pak, terutama nanti dikaitkan dengan ketika Tapera sudah berjalan Pak? Ya, tentu kembali lagi tadi bagaimana backlog angka besar tadi bisa secara terukur kita selesaikan. Kita butuh skema pembiayaannya ya. Nah, berdasarkan undang-undang tadi, undang-undang 4 dan juga undang-undang nomor 1 ya, BP Tapera adalah nanti ultimate institusi yang nanti didesain untuk menyelesaikan permasalahan perumahan ini, di mana cara kerjanya ya melalui skema tadi tabungan dari anggotanya, lalu nanti oleh BP Tapera akan dipupuk sehingga nilainya besar. Dari hasil pemupukan akan dimanfaatkan untuk menyediakan KPR tadi dengan bunga yang terjangkau. Tadi ilustrasinya sudah disampaikan oleh komisioner ya, seperti itu. Nah itu tantangan besarnya adalah di skala nih. Tadi kami sampaikan hari ini baru sekitar 250 ribuan unit, padahal kalau melihat jumlah yang kami selesaikan sangat besar sehingga perlu inovasi di sini. Ya. Nah satu lagi mungkin program di Kementerian PUPR kami juga ada yang namanya BSPS, bantuan stimulan pembiayaan untuk rumah swadaya. Nah ini diperuntukkan tadi bagi yang berada di desil 1-2 yang memang pendapatannya tidak memungkinkan untuk membeli rumah. Satu lagi Pak, adakah bisa diberikan contoh negara-negara yang sudah menerapkan program mirip dengan skema Tapera ini Pak? Ya, ada banyak negara yang sudah menerapkan. Yang paling dekat mungkin Singapura dengan Central Provident Fund ya, sifatnya juga wajib ya. Kemudian ada di Malaysia itu Employee Provident Fund juga wajib. Sumbernya sama dari tenaga kerja juga dari pemberi kerja. Ya. Kemudian ada juga di Cina Housing Provident Fund, dan di Korea Selatan ada National Housing Fund, dan ada banyak lagi negara yang lain. Baik, terima kasih banyak penjelasannya dari PUPR. Terima kasih Bapak Dirjen Pembiayaan Infrastruktur PUPR. Berikutnya saya akan beralih ke Kementerian Keuangan. Sudah hadir di sini Direktur Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Bapak Saiful Islam. Pak Saiful, bisa dijelaskan mengenai mekanisme anggaran untuk program Tapera ini Pak? Karena Presiden sempat menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan penghitungan yang cukup matang untuk revisi PP 21 tahun 2024. Seperti apa sebenarnya bentuk penghitungan yang dimaksud Pak? Baik, terima kasih Mbak Lulu yang terhormat Kepala Staf Kepresidenan, rekan-rekan sekalian, para jurnalis. Sebelum menjawab pertanyaan dari Mbak Lulu, kita sama-sama mengingat kembali bahwa Tapera ini konsepnya adalah merupakan tabungan peserta yang dikelola untuk menyediakan pendanaan jangka panjang dan sustainable. Ini dalam rangka untuk membiayai perumahan. Tadi Pak Heri sudah sampaikan kondisi backlog yang ada di Indonesia yang masih sangat tinggi. Dan pembiayaan untuk sektor perumahan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi rakyat,
sekaligus ini adalah juga untuk mengemban visi sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini adalah landasan kenapa kemudian program ini didesain, dipikirkan, dan terus disempurnakan tentunya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Mbak Lulu tadi terkait dengan sumber dana yang dikelola oleh BP Tapera. Rekan-rekan media sekalian, bahwa semenjak BP Tapera didirikan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016, ada 3 dana yang dikelola oleh BP Tapera. Yang pertama adalah BP Tapera ini membawa dana atau mengelola dana yang tadinya itu dikelola oleh ex-petarung. Jadi ini adalah suatu lembaga sui generis yang juga mengelola dana potongan untuk kebutuhan rumah bagi ASN sipil, yang kemudian pada saat lahirnya undang-undang ini kemudian dialihkan ke dalam BP Tapera. Pada saat pengalihan di sekitar tahun 2018 setelah undang-undang ini diterbitkan, dana semula itu sekitar 11,88 triliun rupiah. Yang kedua adalah pada saat BP Tapera dibentuk, ada juga alokasi dana modal awal. Ini semacam modal kerja bagi BP Tapera untuk bekerja, dan 2,5 triliun itu sumbernya adalah dari APBN 2018, di mana mandatnya adalah hasil pengelolaannya itu digunakan untuk pemenuhan biaya operasional dan investasi dari BP Tapera. Jadi pada saat start beroperasi, BP Tapera itu sudah dikasih modal awal, sehingga dia bisa tenang untuk memikirkan bagaimana mereka bisa bekerja, beroperasi, menjalankan program-program yang dimandatkan sesuai dengan undang-undang. Nah, yang ketiga, dana yang dikelola oleh BP Tapera ini yang berulang-ulang disampaikan oleh Pak Heru tadi adalah apa yang disebut dengan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ini konsepnya adalah tabungan pemerintah dengan total dana. Jadi gini, pemerintah menginvestasikan melalui, kalau yang tadinya adalah Bappetarung, kemudian ketika Bappetarung tidak beroperasi lagi, digantikan oleh BP Tapera, maka pengelolaannya dilanjutkan oleh BP Tapera. Dan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 terakhir kemarin, dana yang dikelola dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ini sampai dengan 2024 kuartal pertama maksud saya itu sekitar 105,2 triliun. Jadi 3 dana ini yang dikelola oleh BP Tapera yang bisa dianggap sebagai 3 sumber dana, dan masing-masing itu sudah ada tata kelola sendiri-sendiri. Cara untuk mengelola dana seperti apa, kemudian mengelola dana tata peserta ASN ex Bappetarung tadi itu yang saat ini belum dilanjutkan lagi ya, karena PNK-nya belum dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang ketiga adalah pada saat mengelola FLPP. Ini khusus untuk tadi membiayai perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang targetnya itu juga disesuaikan dengan target RPJMN. Ini adalah RPJMN terakhir tahun 2024, dan alhamdulillah informasi dari Pak Dirjen, Pak Irteza tadi, target itu sudah terpenuhi dalam rangka penurunan RPJMN yang berakhir tahun 2024. Demikian Mbak Putri. Baik, terima kasih Pak. Nah, di ruang publik ini juga beredar banyak isu bahwa pemerintah ini sedang panik dengan berbagai cara berupaya untuk mengumpulkan dana publik, Pak. Setelah kemudian ya ada isu di masyarakat ya, kenaikan PPN dan banyak isu lain yang kebetulan pada saat yang bersamaan. Bagaimana menjawab isu tersebut, Pak? Ya, kawan-kawan sekalian, bahwa seperti kita ketahui sebagai suatu negara, sumber utama dari penerimaan negara itu adalah berasal dari pajak untuk membiayai belanja-belanja yang dilakukan untuk aktivitas pemerintahan, baik itu untuk pemerintahan pusat maupun transfer ke pemerintahan yang ada di daerah dalam rangka untuk pemberian layanan publik. Nah, kawan-kawan sekalian, walaupun
ada target untuk selalu meningkatkan penerimaan pajak, tapi kita ingin pastikan bahwa kaitannya dengan Tapera ini, program Tapera ini bukan merupakan program baru. Jadi kalau flashback ke belakang tadi, ini adalah merupakan program yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang 4 tahun 2016 tahun 2016 tentang perumahan rakyat tadi. Jadi undang-undang sudah ada tahun 2016. Kemudian ketika dikaitkan dengan upaya untuk menunjang penerimaan, itu dari sisi time frame itu nggak ketemu juga sebetulnya. Nah selanjutnya yang kedua, ini yang penting menurut saya, bahwa dana simpanan peserta Tapera itu tidak digunakan untuk kegiatan pemerintah dan tidak masuk ke dalam postur APBN, tidak masuk ke dalam APBN. Yang terjadi adalah justru penjelasan saya yang pertama tadi, APBN setiap tahun paling tidak sampai dengan tahun 2024 ini mengalokasikan sebahagian dari investasi non permanennya dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang diharapkan itu bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk rumah murah tadi. Jadi ini yang perlu saya garis bawahi, bahwa simpanan peserta Tapera itu tidak masuk ke dalam skema APBN. Jadi dana Tapera ini dicatat berdasarkan individual account ya, pada bank kustodian namanya, per masing-masing peserta, by name, by nick, by address gitu ya, sehingga kemudian bisa diketahui historical dari dana dari masing-masing peserta tersebut, dan kemudian dikelola dan dipupuk pada instrumen investasi oleh manajer investasi yang profesional, dan yang tidak kalah pentingnya selalu diawasi oleh otoritas jasa keuangan secara reguler. Jadi mekanisme ini sudah berjalan selama ini di BPK. Demikian Mbak Ibu. Satu lagi Pak, menjawab isu dan juga pertanyaan, apakah ada rencana ke depan porsi dari APBN untuk sektor perumahan akan ditambah Pak? Baik, kita tentu saja berusaha untuk melihat APBN ini secara keseluruhan. Jadi karena fiskal ini sektor yang harus diperhatikan, itu sangat multi purpose ya. Jadi perumahan ada termasuk salah satu sektor yang menjadi concern atau perhatian dari pemerintah. Di samping juga masalah kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Jadi ketika kita melihat bahwa perumahan adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang juga kemudian pemerintah perlu hadir, paling tidak di tahun 2024 ini dukungan terhadap sektor perumahan itu tadi di samping dengan skema FLPP, ada beberapa skema yang lain. Jadi saya mengulangi lagi yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen Pak Edi Deza. Di antaranya adalah insentif perpajakan berupa pembebasan PPN dan pengenaan PPh 1%. Ini dibebaskan paling tidak sampai dengan akhir tahun 2024 untuk rumah yang sampai dengan harga jual sekitar 5 miliar rupiah. Kemudian bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tadi, ketika mereka akan membeli rumah dengan skema FLPP tadi itu, mereka juga masih bisa mendapatkan subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta per penerima. Jadi teman-teman di PUPera akan melihat eligibility dari mereka. Kalau mereka eligible, mereka bisa untuk mendapatkan tadi uang mukanya disubsidi sebesar sekitar 4 juta rupiah. Kemudian juga ada program rumah susun dan rumah khusus, termasuk tadi kalau kaitannya dengan apa kelanjutan dari FLPP ini di tahun-tahun yang akan datang. Sekiranya memang program ini dievaluasi baik dan kemudian upaya untuk menutupi backlog perumahan masih dibutuhkan kehadiran dari fiskal. Dalam kacamata kami, proyeksi sampai beberapa tahun yang akan datang kelihatannya masih akan hadir. Cuma seberapa besar nanti kemampuan fiskal untuk membackup program dengan skema FLPP ini yang tentu terus akan dievaluasi dari tahun ke tahun. Demikian Mbak Lulu. Baik, terima kasih banyak Pak Saiful Islam.
Dan berikutnya kita akan ke OJK, Bapak Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya OJK, Pak Jasmi. Bisa dijelaskan bagaimana mekanisme pengawasan OJK terhadap BP Tapera? Karena tentunya ini menjadi satu kekhawatiran besar masyarakat jika kemudian terjadi salah pengolahan investasi, terjadi korupsi, dana masyarakat yang dikumpulkan akan hilang. Saya persilakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Lulu yang kami hormati, Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko, Bapak Ibu yang hadir, serta rekan media yang pada siang hari ini. Pertama tentu cakupan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dasarnya itu tentu pertama harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini salah satunya adalah ada undang-undang tentang tapera, tadi sudah disebutkan oleh Bapak Ibu sebelumnya. Lalu kemudian juga secara khusus bahkan juga sudah ada peraturan otoritas jasa keuangan yang diterbitkan pada tahun 2022 mengenai cakupan dan bagaimana mekanisme terkait dengan pengawasan terhadap BP Tapera. Tapi juga kita harus bersama bahwa Tapera itu adalah sui generis, di mana badan yang dibentuk berdasarkan Maaf, ada masukan mic-nya kurang terdengar. Oh, oke, baik. Kurang dekat, Pak. Ya. Seperti ulang lagi dari awal, Mbak. Boleh. Oh, diperlukan. Sorry. Ya. Jadi kami sampaikan lagi bahwa terkait dengan konteks pengawasan oleh OJK terhadap Tapera, tentu acuannya adalah ketentuan perundang-undangan berlaku. Ada undang-undang tentang Tapera, ada PP, dan lalu juga kemudian bahkan secara khusus OJK sudah menerbitkan peraturan OJK yang tadi kami sebutkan tahun 2022 yang lalu, OJK nomor 20. Nah, yang berikutnya yang kita juga harus ingat adalah Tapera ini adalah sui generis yang pengawasannya itu tidak hanya oleh OJK, tapi juga oleh komite Tapera. Dan komite tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ibu yang sebelumnya, ada dari UPR, ada dari Kementerian Keuangan, kemudian juga dari Tenaga Kerja dan profesional. Jadi kita harus kita harus bersama-sama kolaborasi untuk tugas pelaksanaan pengawasan Tapera ini. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak dari OJK. Dan saat ini juga sudah hadir 3 penerima manfaat. Ada Bapak Nur Hadi yang berlatar belakang ASN, Bapak Bustomi yang merupakan pekerja mandiri, dan Bapak Komarudin pekerja swasta. Ini Pak Muldoko ingin bertanya langsung Pak, Bapak Kepala Staf, kami persilakan Pak. Kalau saya tanya terus seolah udah diatur itu. Coba lo cerita sendiri aja. Coba itu yang dari Nur Hadi dari ASN. Jadi Pak Nur Hadi ini peserta bertarung ya, kelanjutan dari sekarang Tapera. Coba cerita apa manfaatnya. Ya, terima kasih. Mohon izin Pak Muldoko. Singkat aja ya, panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kami dari peserta PNS, manfaat dari Tapera, saya bersyukur untuk mendapatkan rumah bersubsidi. Alhamdulillah dengan cicilan 1,4 per bulan, dan saya bisa menempatkan dengan tipe 30/60. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi manfaatnya satu, cicilannya lebih rendah gitu, gimana? Bunganya rendah. Cicilannya lebih rendah dengan Bunganya? bunga 5%. Itu flat Pak ya, Pak PP? Flat bunganya, selama 15 tahun flat ya? Iya. Intinya happy begitu ya? Alhamdulillah Pak. Nah, ya, yang penting itu. Ada Pak Bustomi sama Pak Komarudin salah satu aja.
Pak Bustomi dari pekerja mandiri, Pak Komarudin pekerja swasta. Ini skemanya LFPP ya, subsidi bunga 5% oleh pemerintah ya. Itu salah satu yang mana tadi? Yang baju merah lah itu, tengah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Kepala Staf Presiden Bapak Muldoko. Saya mewakili saya di sini diminta untuk memberikan keterangan terkait masalah subsidi ya Pak. Ini manfaat yang kami dapatkan saya pribadi saya sendiri dengan dari proses pengambilan sampai proses ACC, alhamdulillah itu sangat cepat. Proses administrasi juga sangat cepat, mudah, tidak lebih memudahkan ke saya. Khususnya untuk dari agunan saya itu per bulan 1,2 itu flat. Ketimbang saya ketika waktu ngontrak dari cicilan dari ngontrak biaya 500 sampai 1 juta itu per tahun naik, dan alhamdulillah dengan dibantunya BP Tapera ini dengan agunan flat sampai 15 tahun, menurut saya alhamdulillah buat pribadi saya sendiri terbantu dengan bantuan pemerintah. Ini itu saja yang manfaat. Tinggalnya di mana Mas? Saya tinggal di Cilengsi Pak. Perumahan Cilengsi. Rumah Cilengsi, Pesona Kahuri 48. Jadi harganya berapa? Itu. Harga rumahnya biro. Harga normal rumahnya itu 173 Pak saya Pak. 173. Dengan bunga Dengan bunganya 5%. 5%. Nah, Setiap bulan angsurannya biro. angsuran 1,2 Pak. 1,2. Itu sudah termasuk dengan asuransi Pak. Asuransi. Anakmu biro? Belum. Belum Pak, minta doanya Pak. Ya juga ya, belum nikah punya rumah. Mantap. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Saya pikir sudah cukup lengkap tadi.